Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Kita percaya bahwa belajar firman Tuhan itu tidak akan membosankan, karena kita tahu bahwa Roh Kudus akan mengobarkan semangat dalam hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Kami perlu belajar firman-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dari permulaan sampai pada akhirnya, dan berikan pada kami pengertian yang baru, pewahyuan ilahi, bahkan hikmat akal budi kebijaksanaan pada kami Tuhan, supaya makin banyak firman Tuhan yang kami mengerti menjadi makanan bagi roh kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjadi seorang hamba Tuhan yang diurapi itu sangat penting. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa kita perlu Roh Kudus supaya berhasil dalam pelayanan, bukan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan kita. Maksudnya bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian, kemampuan, kekayaan apa saja yang kita miliki, tetapi mengandalkan Roh Kudus. Setiap pelayanan harus mendapatkan persetujuan dari Allah dalam bentuk pengurapan. Urapan menjadi simbol dari berkat, perlindungan, dan pengesahan. Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya keluar dari Yerusalem sebelum mereka mendapatkan pengurapan Roh Kudus, sebab seseorang hanya akan mampu memenuhi tugas pelayanannya kalau sudah mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Yesus sendiri juga menjalankan pelayanannya bukan dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi karena pengurapan yang diterima dari Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bila seorang percaya diurapi oleh Roh Kudus, maka dia dipisahkan dan diberi kuasa untuk melayani dan bersaksi untuk kerajaan Allah. Hamba Tuhan yang diurapi jelas adalah hamba Tuhan yang terpilih, hamba Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu, untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Perjanjian Lama kalau kita selidiki, kata diurapi secara asasi menunjuk kepada tindakan ilahi yang dilakukan kepada mereka yang memiliki jabatan nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-16. Juga pengurapan itu dilakukan untuk imam dalam Keluaran 28 ayat 41 dan juga raja dalam 2 Samuel 2 ayat yang keempat, dalam pengertian baik nabi, imam dan raja itu ditabiskan sebagai alat khusus bagi Allah. Dalam Perjanjian Baru, urapan merupakan simbol dari Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita melayani karena kita merasa sanggup, tetapi layanilah Tuhan karena pengurapan Roh Kudus yang ada atas diri kita. Jadi pengertian hamba Tuhan yang diurapi adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, diberkati, dilindungi, dan diberdayakan oleh Allah. Hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah, hamba Tuhan yang melaksanakan tujuan khusus dari Allah, hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk melakukan segala kehendak dan rencananya. Hamba Tuhan yang selalu taat dan berjalan menurut perintah Allah. Itulah pengertian hamba Tuhan yang diurapi. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menjelaskan mengenai hamba Tuhan yang diurapi, dengan harapan bahwa setiap mereka yang mendengarkan renungan singkat daripada menerima hari ini, mereka semuanya menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.